Jalur 6 Daya. Sinyal keluar, Semboyan 5 diizinkan berangkat. Kawasan satu ini telah jadi legenda sejak lebih dari 2 abad lalu. Menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sebelum dan sesudah masa perjuangan. Jauh sebelum kini jadi salah satu biang yang macet di ibu kota, tahun 1800-an, kawasan yang awalnya bernama Jan Pietersen Koolstraat ini ternyata sudah jadi pusat keramaian, pusat perbudakan di Batavia. Lainnya sih, bukan dari kepadatannya. Nama Manggarai itu tuh diambil dari disebutan budak-budak itu ya, budak-budak dari Flores ya. Jadi ketika abad 17 orang VOC membawa budak Flores ke Batavia, menempatkannya di luar tembok Batavia, maka disebutlah itu Manggarai. Nah, ketika orang-orang Belanda ini, orang-orang VOC ini membangun gudang, mereka butuh budak-budak untuk bekerjakan. Selain untuk bekerja juga sebagai simbol status. Jadi dulu orang simbol statusnya apa sih? Status sosialnya tinggi apa? Yaitu dengan banyaknya budak. Budak Bali, budak Flores, budak Manggarai dan sebagainya. Setelah perbudakan tadi Manggarai berkembang menjadi satu wilayah under district di bawah Master Cornelis ya. Sekarang Master Cornelis itu Jatinegara. Ya, jadi Manggarai dan Jatinegara nggak bisa dilepaskan juga. Nah, Manggarai berkembang menjadi suatu permukiman ketika pusat kota Batavia dari wilayah utara yang kita kenal sekarang Pasar Ikan itu pindah ke wilayah selatan atau yang disebut dengan Weltevreden, sekarang Gambir, Gondang Dia dan sekitarnya pada sekitar awal abad ke-18. Ketika pejabat-pejabat pindah, dibangunkan fasilitas-fasilitas untuk mereka ini, termasuk salah satunya adalah pembangunan kereta. Stasiun Manggarai dibangun pada 1914 gitu ya. Itu untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk kebutuhan penumpang loh, tapi untuk kebutuhan alat angkut ya, hasil perkebunan itu. Kalau dibilang historiknya di situ ya, Manggarai itu karena tempat-tempat untuk keluar atau masuknya orang-orang yang berjuang demi kemerdekaan. Yang pertama tadi untuk buruhnya sendiri, pekerja-pekerja buruh, pekerja kereta, itu kan berjuang lewat sarekat buruh untuk melawan kolonialisme Belanda, ketidakadilan, ketimpangan sosial dan sebagainya. Nah, kemudian pada masa kemerdekaan sebagai titik awal untuk keluarnya Bung Karno, Bung Hatta dan beberapa pejabat Republik Indonesia menuju ke Yogyakarta. Jadi dengan kereta itu diangkut dari stasiun Manggarai. Yang ketiga terakhir adalah kedatangan Jenderal Sudirman. Jadi peninggalan bersejarah di wilayah Manggarai itu ada 3 ya. Yang pertama stasiun Manggarainya sendiri yang dibangun pada 1913, 1914. Yang kedua adalah permukiman-permukiman orang Belanda, pejabat SS, perusahaan kereta api negara. Terus juga ada bedeng-bedeng pekerja keras, pekerja kasar SS ya di wilayah sekitar Manggarai ini. Dan yang terakhir adalah pintu air Manggarai ya. Jadi untuk mengatur banjir kanal barat dan untuk mengatur wilayah Batavia yang kira-kira akan terendam banjir atau enggak. Jadi pintu air itu dibangun untuk itu. Jadi untuk mengurangi atau memperlancar debit air. Jadi di sini adalah salah satu sejarah di DKI Jakarta, yaitu pintu air Manggarai yang bertepatan di wilayah Manggarai. Nah, jadi dari zaman dahulu Batavia itu sering mengalami banjir. Dan pada tahun 1914 ada insinyur dari Belanda, yaitu Insinyur Harl van Bern yang membuat pintu air dan banjir kanal yang bertepatan di Manggarai. Kenapa di Manggarai? Karena Ciliwung sendiri itu melewati Manggarai. Tujuannya apa sih? Untuk memecah debit banjir yang masuk ke pusat-pusat kota. Di Manggarai ini dibangun 3 bagian pintu. Yang satu mengarah ke Ciliwung Lama, itu ada Sungai Ciliwung yang asli, dan 2 mengarah ke banjir kanal. Nah, itu adalah opsi yang dibuat dari insinyur Belanda. Tujuannya untuk memecah debit Sungai Ciliwung yang masuk ke Batavia. Persis dari 1914 hingga sekarang masih sama bentuk bangunannya. Tuh, hanya saja mungkin untuk sekarang kita cat ulang saja sebagai perawatan. Cuma untuk bentuk bangunannya persis sama, hingga daun-daun pintunya sendiri juga sama. Lambat laun tergerus zaman. Beruntung segelintir tetua pertahankan kebudayaan.
jadi sosok penyambung cerita dari generasi ke generasi. Hindari tawuran, hindari narkoba, dan hindari benturan sesama saudara. Lo jaga kampung lo kalau lo merasa orang Betawi. Kalau bukan ente aneh, siapa lagi? Dari asli saya Brojol 6566 pegini hari deh. Ya 196566 deh. Apa gini hari? Wilayah situ ada Manggarai, ada Manggarai Utara, Manggarai ya. Ada Tambak, Pasar Rumput. Ada Bogor Lama, Bolam, Bogor Lama, ada namanya Pasar Rumput, Kandang Kuda. Terus ada juga namanya Manggarai Megesen. Ada juga namanya Manggarai Tuyul, Manggarai Gemtas. Itu sejarahnya sama aja bang. Itu penuh dengan kenangan, tempat orang-orang mencari usaha. Bukan tawuran ya? Betul. Bukannya tempat tawuran bang. Bukannya tempat transaksi narkoba, bukan. Tempat transaksinya orang dagang. Saya mau tahunya situ ada tukang areng, tukang sayuran bang, tukang ayam, banyak dulu bang. Saya mah dulu beli areng kan di Manggarai, nggak ada lagi yang jual areng bang di Manggarai. Bener, Manggarai tempat transit orang-orang usaha. Dari Bogor bawa dagangan turun stasiun Manggarai. Dari Bojong, Cilebut, Bogor bawa barang-barang dagangan turun stasiun Manggarai. Di kota, bebas. Dari bebas kota balik lagi ke Manggarai. Naruh barang tuh, brek pasar, ada mobil angkut. Emang tempat jadi Manggarai. Manggarai, sejarah presiden ada di situ semua. Presiden mana yang anak kereta berhenti stasiun Manggarai? Bung Karno aja di situ. Ya, pada saat itu pernah bapak saya cerita sama saya ketemu almarhum Haji Bung Karno, bapak presiden RI yang pertama itu. Mau dulu abah ketemu Bung Karno. Oh iya pak, bah iya. Bung Karno baik banget, abah ditepuk dari pundaknya. Mau bangga, orang dulu kan ditepuk sama presiden bangga ya. Kalau sekarang selfie, ya capek deh. Sinyal keluar, Boyan 5 diizinkan berangkat. Dinda, warga Tangerang, Banten. Sudah hampir 1 dekade melalui stasiun Manggarai setiap hari. Alasannya demi menghemat ongkos operasional di ibu kota yang tak menentu karena macetnya yang juara. Meski sama-sama sesak, tapi mau bagaimana lagi katanya. Nama saya Dinda, bangun jam 5, siap-siap, lalu berangkat ke stasiun Tangerang itu jam 6 kurang 10. Nah, nyampe di stasiun Tangerang paling jam 6.15. Nah, jam 6.15 saya tuh naik keretanya itu yang jam 6.33 dari stasiun Tangerang ke Duri, turun, pindah peron. Kita pindah peron ke peron 2 kalau di sana di Duri untuk melanjut lagi ke arah kereta Manggarai. Dari Manggarai itu nyampe sekitar jam 7:30 lah. Nah, kalau di stasiun Manggarai inilah
apa ya, ramenya sangat rame di Duri dan di Manggarai itu sangat rame gitu kan. Harus berdesak-desakan, harus saling, sebenarnya bukannya saling mendorong, tetapi itu secara apa ya, ngalir aja gitu. Sebenarnya tidak ada ingin niat mendorong satu sama lain mungkin ya, karena mungkin saling buru-buru gitu kan, jadinya saling dorong ya, disitulah saling dorong, ada yang teriak, ada yang ya au kayak gitu. Kadang kayak dia marah kayak jangan disenggol dong kayak gitu, tapi kita sebenarnya bukan nyenggol karena kita kan dorongan dari belakang gitu kan ya. Paling kalau misalnya moodnya lagi bagus kayak iya sorry gitu kedorong, atau kalau misalnya emang moodnya ingat ya saya juga didorong sama yang di belakang kayak gitu, tapi lebih keseringannya lebih didiemin aja sih karena nggak mau nyari ribut kan. Kalau misalnya pulang karena udah pulang kerja capek gitu ya, rasanya pengen buru-buru sampai rumah, jadi yang ngikutin flow-nya aja ya, rame kayak gitu. Jadi kayak udah terbiasa dengan desek-desekannya, rame-rame. Sebenarnya kalau untuk transit di Manggarai, untuk transit untuk masuk ke dalam kereta aja itu udah syukur. Kalau kita udah ketinggalan satu kereta, untuk nunggu kereta berikutnya itu biasanya nunggunya suka agak lama. Kadang ada yang pakai helm, ada yang bawa wajan untuk masak. Ya lucu, kadang yang kerudungnya ketarik atau bajunya ketarik. Jadi paling kayak lucunya di situ sih, karena udah biasa kadang suka ketawa aja sih ngeliat hal-hal kayak gitu. Banyak yang mengarahkan, misalnya ini di peron di sini, ke arah Bogor ke sebelah sini, ke Jakarta Kota sebelah sini gitu. Sebenarnya itu udah baik, tapi ya crowdednya itulah yang masih belum bisa jadinya orang kan menggunakan KRL itu, walaupun sebenarnya KRL ini murah, transportasi yang murah, tapi kan kita sebagai penikmat yang menggunakan KRL tuh inginlah sepertinya nyaman gitu kan. Ingin nyaman, bagaimana caranya untuk berangkat kerja, nyampe kantor juga enak, nyaman gitu kan. Ya jadi mau sampai kantor jadi harus berjuang dulu untuk nyampe kantor. Jadi ya udah capek di awal, pulang juga capek gitu. Wajar jika kepadatan terjadi terus-menerus, padahal petugas stasiun sudah memaksimalkan pengaturan. Perkenalkan, nama saya Sonia Aulia. Saya petugas passenger service stasiun Manggarai. Saat ini adalah tahun kedua saya menjadi petugas passenger service. Setelah diberlakukannya SO5 dari KCI ini, stasiun Manggarai menjadi pusat transit. Sudah pasti ini adalah stasiun yang sangat ramai sekali. Namun kami di sini petugas selalu berusaha bekerja sama, berkoordinasi untuk memastikan bahwa volume kepadatan dari pelanggan kami itu tidak mengganggu kondusivitas dari stasiun ini sendiri. Sebenarnya kalau untuk di bidang pelayanan sendiri ya Mas, kejadian marah-marah itu hal yang sangat biasa. Dan untuk saya pribadi, saya beberapa kali menghadapi pelanggan yang mungkin sedang dalam kondisi emosi sehingga mereka marah-marah dan lain sebagainya. Untuk cara menghadapi, yang pastinya kita yang terutama harus selalu mendengarkan para pelanggan kami. Karena ketika pelanggan kami dalam kondisi emosi, hal yang sangat tidak dibenarkan ketika kami harus ikut emosi juga. Kami harus bisa mendengar secara bijak terkait apa yang menjadi kendala dan penyebab amarah dari para pelanggan kami. Setelah itu kembali tersenyum, kembali memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan lupa bilang mohon maaf, bilang bahasa-bahasa pelayanan, maaf, tolong, terima kasih, agar mereka lebih paham. Karena pengalaman saya, jika kita sebagai petugas tetap bisa bertutur kata yang baik kepada pelanggan, maka pelanggan pun akan melakukan hal yang sama kepada kita selaku petugas. Peran masinis tak kalah penting. Di tangan merekalah laju operasional kereta bergantung. Perkenalkan, nama saya Denny Kristanto.
Saya berasal dari Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dan saya bekerja di kereta api sudah kurang lebih 8 tahun. Bedanya antara pekerja pada umumnya dengan masinis itu, kalau pekerja pada umumnya itu kerjanya kan normal ya, rutin dan sesuai jadwal setiap hari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5. Tapi kalau masinis itu setiap harinya bisa dikatakan random. Kalau persiapan sebelum dinas menjadi seorang masinis itu, pertama yang pasti harus istirahat atau tidur yang cukup ya. Karena kan masinis dituntut untuk tetap terjaga, tetap fokus selama membawa kereta kan. Jadi memang istirahat harus cukup, kemudian tidak boleh merasa lelah, tidak boleh merasa capek ataupun sakit. Kalau memang sakit ya harus dikomunikasikan ke penyelia yang berjaga di kantor pada saat itu. Jadi menurut saya sebenarnya stasiun Manggarai itu udah ramai sejak awal ya Mas ya. Karena kan memang pengguna komuter lain juga banyak seperti itu. Tetapi semenjak switch over yang terakhir di stasiun Manggarai, itu yang mungkin mengakibatkan suasana di stasiun Manggarai menjadi lebih ramai daripada sebelum switch over. Komplain beberapa kali sih, berkeluh kesah terutama pada saat kereta itu terjadi hambatan ya di jalan. Seperti pada saat tertahan sinyal atau mungkin antrian masuk ke stasiun. Itu secara langsung kan di belakang masinis itu kereta khusus wanita. Beberapa kali digedor-gedor oleh ibu-ibu gitu. Digedor-gedor di belakang pintu masinis. Pak, ini kenapa sih kereta nggak jalan-jalan gitu. Udah pakai emosi, udah meledak-ledak lah seperti itu. Kalau ngomongin masalah suka duka sebenarnya lebih banyak sukanya sih. Karena melayani banyak orang itu merupakan juga sebuah kebanggaan sih bagi seorang pelayan publik ya. Karena kita bisa membagikan kebahagiaan juga bagi para penumpang yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat yang dia senangi. Kalau dukanya, ya nggak munafik sih. Kan kita jam kerjanya tetap harus jalan nih. Kereta harus tetap jalan di saat para penumpang libur, di saat para penumpang libur hari biasa ataupun libur hari raya. Mungkin di situ sih yang kadang menjadikan seorang masinis itu merasa kayak kapan ya saya bisa libur lebaran sama keluarga seperti itu. Pihak PT KAI bukannya tak berupaya mengatur lebih. Upaya pengaturan dan transformasi sistem sebenarnya tengah dikerjakan agar stasiun Manggarai kelak bisa menjadi lebih ramah pada 1 juta lebih penumpangnya. Dapat kita sampaikan bahwa sebenarnya Manggarai ini masih dalam proses pembangunan ya, 60%. Jadi kalau terjadi penumpukan yang sangat luar biasa, kita melihat kemarin ada beberapa problem. Misalkan fasilitas yang tidak berjalan dengan baik, sehingga ini kita terus antisipasi. Mengingat saat ini volume penumpang kita juga sebelum pandemi kan 1,1 juta penumpang ya, hampir 1,2 juta penumpang. Saat ini sudah di 830.000 per hari, dan kami juga mengusulkan bekerja sama dengan Dirjen Perkeretaapian dari Kementerian Perhubungan agar menambah akses masyarakat dengan tangga-tangga yang ada di ujung-ujung, sehingga ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi kepadatan di peron. Kemudian kami juga di sini sedang menyiapkan penambahan feeder. Kalau yang sebelumnya itu ada 31 feeder, nanti akan kami tingkatkan menjadi 35 sampai 40 feeder dalam sehari agar di peron 6 dan 7 ini tidak menumpuk penumpangnya. Pemaksimalan Operation Control Center atau OCC jadi target karena rencana Manggarai yang akan menjadi stasiun terbesar di Asia Tenggara. Terbatas, minta tolong kecepatan disesuaikan, sembayan 20 dinyalakan. Jadi Pusdal itu adalah pusat pengendalian operasi kereta api, yaitu memiliki tugas yaitu melakukan pengendalian operasi kereta api secara terpusat dan terpadu sesuai wilayah pengendaliannya. Jadi yang termasuk di dalamnya adalah pemantauan stam formasi, kemudian pemantauan perka, pemantauan operasi sarana, operasi prasarana, dan kemudian melakukan evaluasi penyebab kelambatan, ketepatan, dan andil kelambatan. Kita mengendalikan 3 wilayah, yaitu wilayah dari Daob 1 ini dibagi menjadi 3 wilayah, wilayah barat, wilayah selatan, dan wilayah timur. Untuk wilayah barat yaitu mulai dari Tanah Abang, Duri, kemudian sampai dengan Merak, Bandara Soekarno-Hatta, dan Tangerang. Untuk wilayah selatan itu mulai dari Manggarai sampai dengan Bogor dan Sukabumi. Untuk wilayah timur yaitu mulai dari Stasiun Jakarta Kota sampai
Cikampek. Jadi Jakarta Kota, Gambir, Manggarai, Jatinegara, Bekasi, Cikampek. Untuk jumlah total perjalanan di wilayah Daup 1 yang kita kendalikan itu adalah 1.272 KA. Yaitu terdiri dari 1.081 komuter lain, kemudian 64 KA jarak jauh, 70 KA bandara, kemudian 24 KA lokal, dan 33 KA barang. Jadi namanya kita manusia itu harus titik kunci utamanya adalah fokus, karena kita seperti Bapak lihat kan, satu orang itu meninggalkan satu wilayah kan, nah itu hanya satu orang, jadi dia harus fokus benar-benar tahu posisi KA-nya, oh ini nanti ini akan bersilang di mana, oh ini nanti akan disusul di mana, kita harus fokus. Ramai dulu hingga kini, Manggarai dulu dan kini tetap jadi pusat keramaian. Hanya saja keramaian yang ada memunculkan berbagai stigma. Harapan masyarakat tentunya besar agar salah satu kawasan bersejarah ini kian tertata. Manggarainya sendiri mungkin lebih ke, ya harapannya biar lebih bisa diatur gimana supaya nggak jalannya orang-orang nggak terlalu nabrak-nabrak, dan juga keamanannya gitu, gimana biar lebih orang bisa lebih nyaman, lebih ngerasa aman kalau pakai stasiun Manggarai. Jujur mungkin perlu ditingkatin lagi ya untuk Manggarainya sendiri, gimana mereka bisa ngatur keluar masuknya penumpang gitu ya deh. Mungkin dari pengamanannya, kalau sekarang sih satpamnya udah lumayan banyak juga kan yang menjaga, tapi tetap aja bisa dibilang masih nggak menjamin ya, karena hal kayak gitu masih terjadi. Ya mungkin itu diperhatikan jam pulang kerjanya ya, dibagi-bagi gitu, ada pembagian waktu jam pulang kerjanya, jadi supaya nggak lebih padat di dalam keretanya. Kan kasihan kalau misalnya yang sampai kejepit-jepit di kereta. Ada yang pernah berantem di dalam kereta, ibu-ibu gitu, jadi keinjek. Pesan khusus untuk para pejuang, kalau bisa dibilang angker ya, anak kereta, semangat, kita emang kerja, mencari cuan, ya semangat aja, harus setiap pagi mau pulang, mau berangkat itu mau nggak mau harus dijalanin kayak gitu kan. Jadi ya kayak di-enjoyin aja lah intinya. Jangan dibikin stres, emang udah stres, jangan stres karena kerjaan. Udah stres kerjaan, stres jalan, tapi ya udah mau gimana, semangat aja terus.